Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Haja Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Bumi Damai Al-Muhibin. Yang terhormat kepada seluruh asatidz wal ustadzah Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibin Putri. Yang kami hormati Ustadzah Intan Faikotul Islam selaku guru pengampu mapel Aswaja kelas 6 Madrasah Diniyah PP Al-Muhibin Putri. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Cahya Hamidah. Saya Naila Fikri ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang ada di dalam bab beragam masalah aswaja, yakni tawasul. Tawasul secara bahasa adalah perantara, sedangkan secara istilah ialah allati yutawassalu biha ila tahsilil maqsudi. Tawasul adalah segala sesuatu yang dapat menjadi sebab sampainya kepada tujuan. Yang dimaksud dari tawasul sendiri adalah mendekatkan diri kepada Allah atau berdoa kepada Allah dengan menggunakan wasilah atau bantuan perantara. Kiai Haji Nuril Huda, Ketua PP Lembaga Nahdlatul Ulama, itu menuturkan bahwasanya secara psikologis tawasul itu sangat membantu manusia dalam berdoa. Katakanlah bertawasul itu sama dengan meminta orang yang dekat dengan Allah agar ikut memohon kepada Allah apa yang kita minta. Tawasul itu ada beberapa macam. Yang pertama ada tawasul dengan nama Allah, yang kedua tawasul dengan amal yang sholih, dan yang ketiga tawasul dengan orang yang sholih, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang pertama adalah bertawasul dengan nama Allah. Itu bisa menggunakan Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah yang lain. Seperti ketika kita berdoa kepada Allah untuk dipermudahkan rezekinya. Allahumma ya Razzaq urzuqna. Atau bisa ketika kita ingin dimohonkan ampun atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu bisa Allahumma ya Ghafur faghfirli dzambi. Yang kedua, bertawasul dengan amal yang sholih, yakni kita bertawasul atau berdoa meminta kepada Allah dengan amal yang sholih yang kita lakukan, seperti berpuasa, berzikir, zakat, dan menjaga lisan, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika seseorang itu berkata, ya Allah, dengan sholatku ini, dengan puasaku ini, dan dengan zikirku ini, maka berikanlah aku ini dan ini. Ustadz Abdul Somad itu juga mengatakan bahwasanya tawasul yang paling bagus dan yang tidak ada khilaf atau ikhtilaf di dalamnya itu adalah tawasul menggunakan amal yang sholih. Yang ketiga yakni bertawasul dengan orang-orang yang sholih, seperti halnya para ulama, masyayikh, dan juga guru-guru kita. Buya Yahya itu mengatakan bahwasannya tawasul yang ketiga ini itu dibagi menjadi dua, yakni tawasul kepada orang yang masih hidup, orang sholih yang masih hidup, dan tawasul kepada orang sholih yang sudah meninggal. Tawasul kepada orang yang masih hidup itu seperti halnya ketika kita itu mendatangi orang sholih seperti guru-guru kita dan meminta agar didoakan orang tersebut.
Sedangkan tawasul dengan orang soleh yang sudah meninggal itu seperti ketika kita berziarah kemudian bertawasul, maksudnya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan membawa orang tersebut. Ada dua dalil yang membahas tentang keutamaannya tawasul. Yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 35. Ayat ini itu menempatkan perintah wasilah setelah perintah bertakwa. Nah, ini menunjukkan bahwasannya tawasul itu merupakan bagian dari strateginya orang mukmin agar ibadah dan doanya itu lebih berkualitas dan memiliki peluang yang lebih untuk diterima oleh Allah. Yang kedua, yakni hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik yang menceritakan tentang praktik tawasul yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada saat terjadi kemarau yang panjang. Anas bin Malik itu menceritakan bahwasanya Khalifah Umar bin Khattab itu bertawasul kepada paman Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muthalib untuk meminta hujan. Hadis ini itu menjadi dalil kuat diperbolehkannya bertawasul kepada orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, baik karena hubungan kekeluargaan dengan Nabi ataupun karena kesolihannya. Dan perilaku Khalifah Umar yang bertawasul kepada paman Nabi yakni Abbas bin Abdul Muthalib yang mana pada saat itu masih hidup, itu menunjukkan bahwasanya bertawasul kepada orang yang masih hidup itu lebih utama. Apakah para nabi dan para wali yang sudah meninggal masih bisa merasakan dan mengetahui kondisi alam kehidupan kita? Dan apakah mereka bisa membantu dan memberikan manfaat kepada kita dari alam mereka? Mari kita bahas. Sebagaimana firman Allah yang terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 169 yang artinya, dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Selain Quran Surah Al-Imran ayat 169, juga terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, para nabi itu hidup di alam kubur dan mereka melaksanakan sholat. Hadis riwayat Al-Baihaqi radhiyallahu an. Dari dua dalil di atas dapat disimpulkan bahwa para nabi, orang-orang solih dan wali-walinya Allah yang telah meninggal dunia, pada hakikatnya mereka masih hidup. Bahkan mereka masih bisa menolong dan mendoakan orang-orang yang masih hidup seperti kita. Menanggapi hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Al-Baihaqi, jika mereka di alam kubur itu hidup, apakah mereka mampu membantu dan memberi manfaat kepada kita dari alam mereka? Pandangan mengenai kondisi Nabi di alam barzah didasarkan pada keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa para nabi tetap hidup dalam dimensi yang berbeda. Berikut penjelasannya. Yang pertama, merasakan kondisi alam dunia. Para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, diyakini memiliki kesadaran tentang kondisi umatnya yang ada di dunia. Lalu kondisi umat seperti apa yang bisa dirasakan oleh Rasulullah? Yaitu diantaranya adalah penyampaian amal. Banyak dalam hadis dikutip bahwa amal perbuatan umat manusia atau umatnya Nabi Muhammad SAW dilaporkan kepada beliau setiap hari Senin dan Kamis. Jika amal perbuatan umatnya itu baik, maka Nabi Muhammad akan memuji Allah. Tapi jika amal perbuatan umatnya itu jelek atau buruk, maka Nabi Muhammad akan memintakan ampunan untuk umatnya tersebut. Selanjutnya, mendengar salam.
Nabi Muhammad SAW dapat mendengar dan membalas salam dari orang yang bersolawat atau berziarah langsung ke makam beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh beliau untuk membalas salam umatnya. Poin selanjutnya, kehidupan barzah yang aktif. Bagi para nabi dan wali, kematian hanyalah perpindahan tempat. Mereka berada di alam yang penuh nikmat dan tetap memiliki keterikatan batin dengan dunia. Nomor 2, membantu dan memberi manfaat. Nabi Muhammad masih bisa memberi manfaat kepada umatnya melalui beberapa cara. Cara yang pertama adalah istighfar, yaitu permohonan ampun beliau kepada Allah untuk umatnya yang masih berbuat dosa. Selanjutnya syafaat. Meskipun syafaat terjadi di hari kiamat, karena keterikatan batin dan keberkahan Nabi yang sudah bisa dirasakan melalui wasilah atau perantara yang ditujukan kepada Allah melalui kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kehadiran rohani. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama dipercaya bahwa para ruh Nabi atau wali yang telah wafat dapat hadir dalam majelis-majelis kebaikan seperti Maulid Nabi untuk memberikan keberkahan pada orang-orang yang hadir. Cara yang terakhir adalah wasilah dan tabaruk. Manfaat juga didapatkan umat melalui tabaruk atau mengambil keberkahan dari peninggalan atau ajaran Nabi Muhammad SAW serta menjadikan beliau sebagai wasilah dalam berdoa agar doa lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi tidaklah mati dalam artian hilang atau tidak peduli, melainkan hidup di alam barzah dengan kemuliaannya. Nabi juga tetap memantau, mendoakan, dan memberi rahmat kepada umatnya serta manfaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum tawasul menurut mayoritas ulama adalah diperbolehkan, namun ada beberapa ulama yang mengatakan tidak boleh. Dari kedua perbedaan tersebut, jika dikaji secara lebih detail dan mendalam, perbedaan tersebut hanyalah sebatas perbedaan lahiriah, bukan perbedaan secara mendasar. Karena pada dasarnya tawasul kepada zat atau wujud seseorang adalah tawasul pada amal perbuatannya, sehingga masuk dalam kategori tawasul yang diperbolehkan oleh mayoritas ulama. Hakikat tawasul kepada Nabi dan orang-orang solih adalah menjadikan mereka perantara dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai tujuan. Karena pada hakikatnya mereka tidak dapat mewujudkan dan tidak dapat memberi pengaruh, karena hanya Allah lah yang menentukan segalanya. Kita sebagai manusia hanya berusaha. Dengan tawasul kita mengharapkan barokah dari mereka karena mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, berobatlah supaya kamu sembuh, makanlah supaya kenyang, dan belajarlah supaya pandai. Padahal pada hakikatnya yang menyembuhkan, mengenyangkan, dan menjadikan pandai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tawasul juga, kita berdoa dengan perantara para nabi dan rasul, dan yang menentukan adalah tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan para rasul atau orang-orang solih hanyalah sebagai perantara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini sudah jelas ya bahwasannya berdoa menggunakan tawasul dengan memakai nama Allah atau amal solih atau
dengan nama orang-orang sholih itu tidak disalahkan. Artinya telah disepakati kebolehannya. Tujuan bertawasul adalah mengharapkan barokah dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sementara semua pemberian dan kemanfaatan hanyalah kepunyaan Allah. Allah lah yang akan mengabulkan semua keinginan hambanya yang berdoa. Tawasul juga tidak dianggap syirik apabila kita berniat berdoa kepada Allah, bukan selain Allah. Kita sebagai manusia hanyalah berusaha agar doa itu cepat dikabulkan melalui tawasul. Sekian pemaparan materi tentang tawasul dari kami berdua. Apabila ada keterangan yang kurang tepat dan salah kata, kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.